Baik, selamat siang. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis dan riset saya mengenai masalah-masalah yang ada di sekitar saya, dan kemudian saya menganalisisnya menjadi kira-kira ide bisnis apa sih yang bisa menjadi solusi dari masalah tersebut. Yang dimana di sini saya sudah memiliki satu bisnis, yaitu Maem yang merupakan bisnis catering. Maem merupakan startup layanan catering harian berbasis langganan yang dirancang untuk anak kos dengan sistem paket fleksibel, yaitu bisa 3 hari, bisa mingguan, hingga bulanan, dan dengan menu yang terus berganti setiap harinya, serta pilihan menu yang ada setiap harinya memiliki beberapa pilihan. Yang dimana ide bisnis ini lahir karena permasalahan nyata yang dialami oleh saya sendiri selaku sesama anak kos, di mana keterbatasan variasi menu di sekitar kos membuat seseorang enggan untuk makan sehingga melewatkan jadwal makan secara berulang. Lalu di sini karena adanya permasalahan tadi, di sini kami pun membangun visi misi yang sejalan, yaitu visi kami adalah menjadi solusi makanan harian nomor 1 bagi anak kos di Solo yang praktis, terjangkau, dan bebas drama. Bingung mau makan apa nih? Lalu di sini ada misi, yaitu membantu anak kos untuk memiliki jadwal makan yang lebih konsisten serta asupan gizi yang lebih terkontrol melalui menu bergizi yang terus berganti setiap harinya dan diantarkan langsung ke kos. Lalu di sini ada permasalahan yang diselesaikan. Jadi permasalahan yang diselesaikan yaitu melalui riset yang sudah saya lakukan, anak kos kerap kali mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan makanan akibat terbatasnya variasi menu di lingkungan sekitar kos. Yang padahal kebutuhan makan merupakan kebutuhan dasar yang secara langsung memengaruhi kondisi fisik, konsentrasi, serta suasana hati seseorang. Ketika seseorang kerap mengalami kebingungan dalam memilih menu makanan, maka hal tersebut berpotensi untuk mengganggu jadwal makan secara keseluruhan dan pada akhirnya berdampak pada kondisi fisiknya. Yang berdasarkan pengalaman saya pribadi, lagi-lagi masalah ini terjadi hampir pada setiap harinya. Lalu lanjut ke market opportunity. Yang di sini yang pertama ada total addressable market. Jadi total addressable market kami adalah total jumlah mahasiswa dan pekerja muda yang tinggal di kos di Surakarta, terutama pada area Jebres dan UNS. Namun mengingat jumlah mahasiswa dan pekerja yang terus bertambah setiap tahunnya, ditambah dengan tidak adanya data resmi, data valid mengenai kos dan penghuni kosnya di Solo, maka dari itu belum ada angka yang pasti untuk total addressable market. Lalu yang kedua, di sini ada serviceable available market, yang dimana mahasiswa dan pekerja muda yang tinggal di kos di area Jebres, Surakarta, khususnya yang tidak memasak sendiri atau memiliki keterbatasan waktu untuk mencari makan, merupakan serviceable available market kami. Lalu di sini yang ketiga, yang terakhir ada serviceable obtainable market atau disebut SOM. Yang di sini target realistis pelanggan yang dapat diperoleh pada tahap awal beroperasi di Jebres diestimasikan sebagai persentase kecil dari SAM sebagai target yang wajar untuk skala usaha rumahan yang masih belum memiliki dapur pribadi. Lalu di sini ada produk-produk kami, ada beberapa gambar untuk referensi yang sudah saya berikan di sini, yang merupakan acuan dari catering Maem nantinya. Lalu di sini ada model bisnis jalur profit, yang dimana kami akan mengambil profit dari yang pertama, penjualan paket berlangganan harian serta paket 3 hari, mingguan, bahkan bulanan dengan pembayaran di awal melalui transfer. Lalu di sini poin kedua adalah
penjualan melalui satuan alias tanpa paket bagi pelanggan yang belum ingin berlangganan. Lalu di sini yang ketiga ada potensi kerjasama dengan pengelola kos untuk mendapatkan pelanggan tetap secara kolektif. Lalu di sini ada keunggulan bisnis, yaitu menu yang berganti setiap hari sehingga pelanggan tidak merasa bosan. Berbeda dengan warung sekitar yang menawarkan menu yang sama dan tidak berubah. Lalu di sini yang kedua ada pengiriman langsung ke pintu kamar kos yang membuat layanan ini jauh lebih praktis dibandingkan apabila kita harus keluar mencari makan sendiri. Lalu di sini yang ketiga ada harga paket berlangganan lebih hemat dibandingkan membeli makanan satuan setiap harinya, sehingga dengan kualitas gizi yang lebih terjamin, maka catering Ma'am Yuk merupakan solusi yang sangat pas untuk anak kos. Lalu di sini ada fleksibilitas pilihan paket. Karena dari kami pun tidak mematok minimal durasi order, maka dari itu berlangganan untuk berapapun durasinya kami akan menerima, baik harian, 2 hari, 3 hari, mingguan, bahkan bulanan, yang memungkinkan para pelanggan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan masing-masing, yang dimana kita pun tahu bahwasanya keuangan anak kos merupakan tidak stabil. Lalu di sini lanjut ada kompetitor analisis. Jadi kompetitor utama kami meliputi warung makan konvensional, catering bulanan biasa, serta layanan pesan antar seperti GoFood atau Shopee Food, bahkan jasa titip. Yang dimana diferensiasi Ma'am Yuk dengan kompetitor lain adalah terletak pada fleksibilitas durasi paket, yang dimana kompetitor umumnya bersistem kaku dan 1 bulan penuh, yang dimana variasi menu harian yang tidak monoton serta harga yang dirancang khusus untuk anak kos pun merupakan diferensiasi kami dengan kompetitor kami. Lalu di sini ada our traction, yaitu yang sudah terlaksana ya, yang dimana pada bulan pertama dan kedua kami memvalidasi ide-ide kami melalui anak-anak kos yang ada di sekitar kami. Lalu saya sempat melakukan kuesioner juga. Dan di sini bulan ke-2 sampai ke-6 kami mulai melakukan penyusunan menu awal dan soft launch dalam skala kecil, yaitu hanya kepada teman-teman dekat kami. Lalu pada bulan ke-6 sampai 12 kami sudah membangun kerjasama dengan dapur mitra untuk memperoleh penambahan kapasitas produksi serta memperkuat branding melalui media sosial. Lalu di sini ada marketing strategi kami, yang dimana yang pertama ada promosi melalui Instagram dan TikTok. Lalu yang kedua ada kerjasama dengan mahasiswa yang memiliki pengaruh di lingkungan kampus atau komunitas anak kos. Jadi istilahnya seperti endorsement begitu. Lalu di sini ada program referral, yang dimana sistemnya adalah pelanggan apabila bisa mengajak teman untuk berlangganan di catering kami, maka kami akan memberikan pelanggan tersebut sebuah reward berupa diskon pada paket berikutnya. Lalu yang terakhir di sini ada penyebaran flyer dan poster fisik di titik-titik strategis di area kos dan mading kampus. Lalu di sini ada financial projection, yang dimana resikonya yang pertama adalah kenaikan harga bahan baku yang memiliki mitigasi. Kita dapat menyusun menu yang fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan bahan pangan yang sedang murah atau musiman di pasar, seperti itu. Lalu resiko yang kedua adalah masuknya kompetitor baru dengan sistem serupa, yang di sini kami memiliki mitigasi, yaitu memperkuat diferensiasi melalui
variasi menu dan kedekatan dengan komunitas anak kos, bukan sekedar hubungan transaksional. Lalu risiko yang ketiga adalah keterlambatan distribusi ke pelanggan, yang di sini kami memiliki mitigasi berupa menetapkan radius awal yang terbatas agar proses distribusi dapat terkontrol dan tepat pada waktunya. Lalu di sini ada funding request yang dimana dana yang kami ajukan dan kami alokasikan secara garis besar merupakan untuk kebutuhan modal awal bahan baku, lalu peralatan dapur dan produksi, lalu kemasan yang ramah lingkungan, serta biaya operasional distribusi baik kendaraan maupun bensin. Lalu di sini adalah best closing dari kami, yaitu jangan biarkan alasan bingung mau makan apa membuat kamu skip makan hari ini. Karena Mam Yuk sudah hadir agar anak kos tidak perlu lagi memikirkan urusan makan. Tinggal pilih, tinggal tunggu, tinggal makan. Saya Nacia Novalin Arimbi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.